Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang benda langit. Yang pertama-tama, perkenalkan nama saya Citra Aulia, perkenalkan nama saya Halimatus Syadia, perkenalkan nama saya Olivia, perkenalkan nama saya Nadindra Aprilia, perkenalkan nama saya Ratu Sabasabaria, Perkenalkan nama saya Zahra Ihsan. lanjut ke materinya ya. Saya bertanya, apa yang disebut benda langit? Objek astronomi atau dikenal dengan nama benda langit adalah objek fisik atau struktur yang berada di alam semesta teramati. Contoh benda langit adalah planet, satelit, bintang, nebula, galaksi, asteroid, meteoroid, sistem keplanetan, komet, debu, antariksa, gugus, galaksi, lubang hitam, dan supergugus. Kita akan menyebutkan hanya beberapa saja. Mengapa tata surya terbentuk? Tata surya memiliki teori terbentuknya tata surya. Yang pertama ada teori nebula. Teori nebula yaitu teori tata surya terbentuk dari kabut pekat dan besar yang berputar, berpilin dan terdapatkan menjadi matahari beserta planet-planet. Teori planetesimal. Tata surya terbentuk dari sebagian material matahari yang tertarik akibat bintang yang lewat. Yang ketiga ada teori pasang surut. Tata surya terbentuk dari gelombang gas matahari yang tertarik membentuk filamen. Dan yang keempat ada teori bintang kembar. Tata surya terbentuk dari bintang kembaran matahari yang meledak dan menghasilkan serpihan berupa batuan, gas, debu, dan berbagai material lainnya. Yang terakhir ada teori awan debu. Tata surya terbentuk dari gumpalan awan dan debu dengan jumlah yang sangat banyak. Ya, saya akan menjelaskan materi mengenai bintang. Pengertian bintang adalah benda langit yang memancarkan cahaya sendiri. Bintang berjarak sangat jauh dari bumi sehingga cahayanya nampak di saat malam hari dan nampak kecil. Bintang berbentuk pola tertentu yang disebut rasi bintang. Bintang juga disebut sebagai bola gas bercahaya. Sebagian besar pembentuk cahayanya adalah hidrogen dan helium. Dua bahan itu disatukan oleh gravitasi dengan temperatur tinggi yang kemudian menghasilkan energi. Setiap bintang akan memiliki ukuran dan jumlah energi yang berbeda-beda. Kita bisa mengetahui energi pada suatu bintang dengan melihat warna dan cahayanya. Bintang dengan cahaya berwarna putih atau biru memiliki suhu yang tinggi, sedangkan bintang dengan suhu rendah atau lebih dingin memiliki warna orange atau merah. Bentuk bintang dilihat dari pengertian bintang, bintang digambarkan sebagai sesuatu yang berbentuk bola. Pada umumnya, bintang berbentuk bulat sempurna atau hampir sempurna karena adanya tarikan gravitasi yang bekerja ke segala arah. Manfaat bintang yaitu ada 4. 1. Menentukan arah. Beberapa bintang berlokasi tetap di langit sehingga dapat digunakan sebagai petunjuk arah atau navigasi. Salah satu bintang yang banyak digunakan untuk menentukan arah adalah bintang utara atau Polaris dan rasi bintang Ursa Major. Yang kedua, menentukan lokasi bintang. Suatu tempat untuk mengetahui garis bintang, kita dapat mengukur sudut terhadap bintang Polaris di atas cakrawala. Hal ini karena lokasi Polaris di dekat kutub utara. Metode ini digunakan pelaut Eropa pada masa penjajahan untuk menentukan lokasi mereka saat berlayar ke berbagai samudera dan benua. Yang keempat, menentukan waktu dan bulan. Pergerakan bumi dan dalam orbitnya mengelilingi matahari atau revolusi bumi akan terjadi perubahan rasi bintang mana yang nampak pada waktu yang berbeda sepanjang tahun. Perubahan ini menyebabkan pada bulan yang berbeda akan nampak rasi bintang yang berbeda. Nama saya Ratu Sabasabaria. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang matahari. Matahari merupakan sebuah benda panas yang tersusun oleh berbagai gas yang bertekanan tinggi. Sumber energi matahari berasal dari reaksi fusi yang terjadi di dalam inti matahari. Reaksi fusi ini merupakan penggabungan atom-atom hidrogen menjadi helium. Reaksi fusi tersebut akan menghasilkan energi yang sangat besar. Matahari tersusun dari berbagai macam gas lain, hidrogen 76%, helium 22%, oksigen dan gas lain 2%. Lapisan matahari. Pertama, inti matahari. Ini adalah bagian terdalam matahari di mana reaksi fusi terjadi. Reaksi ini merupakan sumber energi matahari yang suhunya bisa mencapai 15 juta derajat Celcius. Yang kedua, zona radiatif. Suhu zona radiasi jauh lebih dingin dibandingkan bagian inti, sekitar 7 juta derajat Celcius. Zona ini memancarkan energi melalui proses emisi foton dan kemudian ditangkap oleh ion hidrogen dan helium. Ketiga, Tajholin. Lapisan ketiga ini dikenal sebagai lapisan tipis pembatas antara zona radiatif dan konvektif.
Informasi mengenai suhu dan panjang lapisan ini belum banyak diteliti. Yang keempat, konvektif. Lapisan dengan suhu 2 juta derajat Celcius ini berada di antara tetralin dan fotosfer. Proses konveksi yang terjadi di dalam lapisan konvektif mengalirkan energi ke segala arah. Yang kelima, fotosfer. Fotosfer memiliki suhu mencapai kurang lebih 16.000 derajat Celcius dengan ketebalan 300 sampai 500 km. Batas fotosfer dengan lapisan lainnya nggak begitu jelas. Lapisan ini mengeluarkan cahaya yang paling kuat dan terang yang kita lihat sebagai cahaya matahari di bumi untuk penerangan sehari-hari. Yang keenam, kromosfer. Dengan ketebalan 16.000 km, lapisan kromosfer yang berada di luar fotosfer ini bertindak sebagai atmosfer matahari. Suhu lapisan ini kurang lebih mencapai 7,700 sampai 9,800 derajat Celcius. Ketika gerhana matahari total, kromosfer terlihat seperti gelang merah di sekitar bulan. Yang ketujuh, kawasan transisi. Lapisan transisi memiliki ketebalan sekitar 100 km saja. Kawasan ini memisahkan lapisan korona yang sangat panas 500.000 sampai 1 juta derajat Celcius dan lapisan kromosfer yang lebih dingin 7,700 sampai 9,800 derajat Celcius. Nama saya Nadindra Aprilia Dewi. Saya akan menjelaskan materi tentang planet dan satelit. Planet merupakan benda astronomi yang mengorbit sebuah bintang atau sisa bintang yang cukup besar untuk memiliki gravitasi sendiri. Tidak terlalu besar untuk menciptakan fusi termonuklir dan telah membersihkan daerah sekitar orbitnya yang dipenuhi planetesimal. Planet terbagi menjadi 8 di tata surya, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Planet-planet tersebut tidak memiliki cahaya, tetapi dapat bercahaya karena memantulkan cahaya yang berasal dari matahari. Kedua itu ada pengertian satelit. Satelit merupakan benda langit yang mengiringi planet lain disebabkan oleh gaya tarik planet tersebut. Satelit juga disebut pengiring planet karena mengiringi planet saat mengitari matahari. Satelit terbagi menjadi 2 jenis, yaitu satelit alam, yaitu satelit yang sudah ada di tata surya, dan satelit buatan, yaitu satelit yang dibuat oleh manusia. Satelit memiliki fungsi untuk meneruskan sinyal komunikasi, telepon, serta sinyal tayangan televisi di seluruh dunia. Sebelum adanya satelit, sinyal televisi dan komunikasi hanya bisa diteruskan lurus, bahkan tidak bisa melewati gedung-gedung tinggi. Nama saya Citra Aulia. Di sini saya akan menjelaskan asteroid. Asteroid merupakan kumpulan benda-benda langit yang jumlahnya ada jutaan yang menggerombol membentuk sebuah sabuk raksasa. Gerombolan asteroid yang membentuk sebuah sabuk ini berada di antara planet Mars dan planet Jupiter. Ciri-cirinya, bentuknya tidak beraturan, mengorbit pada matahari, tersusun dari debu dan es, memiliki ukuran yang lebih kecil daripada planet kerdil, jumlah terbanyak terdapat di sabuk asteroid, benda langit yang tidak aktif, memiliki suhu dingin, memiliki permukaan yang berbatu. Fungsi utama dari sabuk asteroid adalah menjadi pembatas antara golongan planet yang berukuran kecil atau yang dikenal dengan nama planet dengan golongan planet yang berukuran besar. Asteroid disebut juga planet minor atau planetoid. Adalah benda berukuran lebih kecil daripada planet, tetapi lebih besar daripada meteoroid. Umumnya terdapat di bagian dalam tata surya lebih dalam dari orbit planet Neptunus. Asteroid berbeda dengan komet dari penampakan visual. Nama saya Zahra Yusan Salsabila. Saya akan menjelaskan tentang materi meteorit. Meteorit adalah batu angkasa berukuran kecil-kecil yang melayang bebas di angkasa dan bergerak cepat. Meteorit ini memiliki ukuran rata-rata sebesar batu kerikil, namun tidak seperti benda-benda angkasa lainnya. Meteorit ini tidak memiliki lintasan yang beraturan dan tidak mengorbit pada matahari. Meteorit mengelilingi matahari dengan orbit tertentu dan kecepatan yang bervariasi. Meteorit bergerak tercepat sekitar 24 km per detik. Ketika meteorit tertarik oleh gravitasi bumi, maka sebelum sampai ke bumi, meteorit akan bergesekan dengan atmosfer bumi. Gesekan tersebut akan menghasilkan panas dan membakar meteorit tersebut. Meteorit yang habis terbakar oleh atmosfer bumi disebut dengan meteor. Namun jika meteorit tidak habis terbakar oleh atmosfer bumi dan jatuh ke bumi disebut meteorit. Meteorit terbentuk dari benturan dan terjadi antara asteroid yang mengorbit matahari di sabuk asteroid yang terletak di antara orbit Mars dan Jupiter. Ketika dua atau lebih asteroid bertabrakan, berbenturan, akan menghasilkan puing-puing kecil dan rapuh. Meteorit juga dapat berbentuk dari serpihan-serpihan batuan dari planet atau satelit. Misalnya, meteorit yang terbentuk dari Mars atau bulan ketika permukaannya bertabrakan dengan benda-benda angkasa yang lainnya seperti asteroid. Namun, meteorit yang terbentuk dari proses ini sangatlah sedikit jumlahnya.
Nama saya Halimatus Syariah. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang komet. Komet adalah satu di antara benda langit yang ditutupi kabut tipis, panjang, dan sering disebut bintang berekor. Kendati demikian, komet bukan bintang. Komet terdiri dari kumpulan debu dan yang membeku saat berada jauh dari matahari. Bila komet mulai mendekati matahari, partikel-partikel ini akan menguap sehingga membentuk kepala dan ekor komet. Garis edar komet tidak seperti orbit planet atau satelit. Beberapa komet memiliki orbit berbentuk elips, ternyata kebanyakan komet memiliki orbit berbentuk parabola. Komet tersebut dapat dilihat saat keberadaannya masih jauh dari matahari. Jadi sesekali komet juga melintas di sekitaran bumi sehingga keberadaannya bisa dilihat manusia dalam kurun waktu tertentu. Nah, untuk memahami lebih dalam tentang komet, kamu bisa membaca ciri-ciri bagian hingga jenis-jenisnya. Ciri-ciri komet: garis tengah inti komet atau nukleus kira-kira hanya sekitar 8-25 km. Sangat kecil dibandingkan dengan koma. Garis tengah koma bisa mencapai dengan 60.000 km dan panjang ekor komet bisa mencapai 80 juta km. Koma dan ekor komet membalikan cahaya matahari dan bisa dilihat dari bumi bila komet itu cukup dekat. Ekor komet berbeda-beda bentuk dan ukurannya. Jika makin dekat komet tersebut dengan matahari, maka makin panjanglah ekornya. Dan ada pula komet yang tidak berekor. Komet bergerak, mengelilingi matahari berkali-kali, tetapi peredarannya memakan waktu yang lama. Komet ini dibedakan menurut rentangan waktu orbitnya. Rentangan waktu pendek ialah kurang dari 200 tahun dan rentangan waktu yang panjang yaitu lebih dari 200 tahun. Secara mungkin bentuk orbit komet yaitu bagian-bagian komet. Bagian inti ini merupakan bagian yang paling padat. Diameter dari inti ini mencapai beberapa kilometer, berbeda-beda antara satu komet dengan lainnya. Inti komet ini terbentuk dari penguapan bahan-bahan es yang sangat mudah menguap menjadi gas-gas yang terlihat berpijar. Koma merupakan daerah yang penuh kabut atau daerah yang mirip dengan tabir yang menyelimuti inti komet. Daerah ini sebagai daerah yang pekat karena terkena uap dari inti komet yang makin mengepul apabila dekat dengan matahari. Hidrogen. Terdapat lapisan hidrogen pada bagian komet. Lapisan hidrogen inilah yang mengelilingi koma. Jadi, lapisan ini tak bisa terlihat mata manusia. Awan pada lapisan ini sangat tebal dan diameternya mencapai 20 juta kilometer. Ekor komet memang bentuknya panjang. Ekor komet terbuat dari gas bercahaya yang muncul ketika komet mendekati matahari. Ekor ini terbentuk ketika terbangan matahari. Ukuran ekor komet bisa mencapai 10 km. Jenis-jenis komet. Jenis komet yang pertama adalah berekor panjang. Maksudnya komet berekor panjang merupakan komet yang memiliki garis lintasan sangat jauh melalui daerah-daerah yang sangat dingin di luar angkasa. Dengan melewati banyak daerah yang dingin, komet ini memiliki banyak kesempatan untuk menyerap gas-gas yang ada di sekitarnya. Ketika mendekati matahari, komet jenis ini akan cenderung melepaskan gas sehingga akan membentuk koma serta ekor komet yang berukuran sangat panjang. Komet berekor pendek. Jenis komet yang kedua adalah komet berekor pendek. Komet ini memiliki garis lintas yang sangat pendek sehingga kesempatan untuk menyerap gas di sekitarnya hanya sedikit. Dengan demikian, ekor yang terbentuk pada komet pun tidak terlalu panjang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata atau kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.